tandanya tuh apabila mengerjakan sesuatu sampai meninggalkan kewajiban itu tandanya lagi dijauhkan oleh Allah. Miskin dulu, kagak sabar, jauh dari Allah. Kaya kagak bersyukur, kagak keluar, sama itu lagi dijauhin dari Allah. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau susah mulai menjauhi. Iya. Karena ibadahnya orang susah ya sabar, terus bersyukur dengan keadaan. Kadang-kadang menghukuminya yang orang kaya, orang punya harta, yang miskin kagak ditoel-toel, lebahan ini mah kita gencat aja yang apa? Yang kurang ekonominya, yang kurang daripada kesehatannya, apapun itulah yang kurang, supaya seimbang. Lagi ada enggak menjung hatinya, lagi kurang enggak depak hatinya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu akan bahwasanya kelakuan. Ada iklam ke depannya annahu itu dhamir sya'an. Yujadu itu didapati fi ba'di naskhi atau nusakhi hadzal kitabi, pada sebagian salinan ini kitab. Fi ghairi khutbatihi, pada selain khutbah musannif. Apa tasmiyatuhu, penamaan hadzal kitab, tarotan terkadang ditakribi dengan takrib, wa tarotan dan terkadang bi ghayatil ikhtisari dengan ghayatil ikhtisar. Didapati di sebagian kitab nama kitab ini tuh bukan takrib doang tapi ghayatil ikhtisar. Jadi ada dua nama, yang satu ada yang namanya takrib, ada yang namanya ghayatil ikhtisar. Seperti ghayatil ikhtisar itu kifayatul akhyar, ala ghayatil ikhtisar, bukan ala takrib. Kalau ini kan apa nih? Fi alfazi takrib, fi syarhi alfazi takrib. Tapi kalau kifayatul akhyar fi ghayatil ikhtisar. Walidzalika, maka karena itu yujadu jauh, zalika domira jauh, sama itu aku namakan hu akan kitab bisma ini dengan dua nama. Karena sebagian namanya dinamain takrib, sebagian namanya dinamain ghayatul ikhtisar, ama musannif digabung bisma ini dengan dua nama. Ahaduhuma boleh, ahaduhuma yakni bermula, salah satunya Ismail Fathul Qari bil Mujibi fi syarhi al-fadhi takribi. Fathul Qari bil Mujib dalam menyarahi lafaz-lafaz takrib. Wasani, dan bermula yang kedua al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Qala siapa Syekh berarti itu ya, itu apa namanya? Iya. Nama kitabnya Fathul Qorib, yang kedua Qaulul Mukhtar. Qala berkata siapa Syekh al-Imamu Abu Tayyib, Imam Abu Tayyib ini salah satu gurunya atau yang disebut Abu Syuja. Abu Syuja. Ini Abu Tayyib Abu Syuja namanya. Syekh Imam Abu Tayyib ini hubungan dia sama Imam Ghazali. Abu Syuja Pengarang takrib sama Imam Ghazali duluan Abu Syuja. Kalau pengarang ini mah udah 900-an Hijriyah. Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir bedanya 20 tahun. 450 Imam Ghazali lahir, 470 Imam Syekh Abdul Qadir lahir. Nah, Abi Syuja ini beda berapa tahun, cuman beda tempat. Abi Syuja
Nah ini banyak nih kitab beliau Abi Syuja ini disyarahin jadi beberapa kitab, banyak, termasuk Akhyar, Qorib, Faidul Qadir, itu referensinya dari Abi Syuja atau disebut takrib. Syihab wa yustaharu, dan dipopulerkan aidan juga di Abi Syuja'in dengan Abi Syuja, itu Abu Thayyib ya, Abu Thayyib. Wa yustaharu, dan dipopulerkan siapa Abu Thayyib aidan juga di Abi Syuja'in dengan Abi Syuja. Syihabul millati, sifat daripada Abu Thayyib. Nah kalau ada jumlah di tengah begini ini namanya mutaridoh, jumlah mutaridoh. Ada jumlah doanya. Kalau suatu susunan kata di tengah-tengahnya ada doa, itu namanya jumlah doanya. Kalau di ini qala asy-syekh wal imamu, langsung harusnya syihabul millah wa din gitu. Tapi ada jumlah tuh, itu namanya jumlah muqtaridah. Syihabul millati, yang jadi meganya agama, syihab wa dini, dan agama. Ahmad bin Husaini bin Ahmad al-Asfahani, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Saqo, moga menyebur, menyiram, dia menyiram. Siapa Allahu, Allah tarahu, akan kuburan Syekh Abu Thayyib atau Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, sobi barrahmati, dengan siraman rahmat, waridwani, dan keridhaan. Waskana, dan menempatkan siapa Allahu kepada Syekh a'la paradisir janani, paling atas surga Firdaus. Mafhum itu mah ya? Mafhum enggak? Bang Bek? Cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bang? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku memulai. Kitabi, akan kitabku. Hadza, yang ini. Wallahi, dan bermula lafaz Allahi, ismun, itu nama, lidzati, untuk zat, al-wajibi, yang wajib, al-wajibi, yang wajib, al-wujudi, yang wujud. Ada bini dari dulu. Ar-Rahmani, dan bermula lafaz Ar-Rahmani, ablagu, itu lebih apa namanya, pohara itu apa? Lebih besar, Pohara maksa, lebih apa? Maksa ya. enggak, maksudnya lebih besar, Ablagu itu bukan, lebih bilagho minar rahimi, daripada ar-rahim, dari lafaz ar-rahim. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu tetap milik Allah. Huwa, bermula hamdu, sebut muji itu bagaimana? As-sana'u, itu memuji. Alallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Bil jamili, dengan yang bagus. Ala jihati ta'zimi, atas segi mengagungkan. Muji dengan yang baik, dasarnya mengagungkan. Kalau muji dengan yang baik tujuannya ngehina, itu namanya ngenyek. Kalau uji baiknya itu kayak gitu. Iya. Wah, itu emang cakep bener, ngopi bener cakep, cakep bener. Udah ada kurang-kurangnya. Nah. Tapi tujuannya bukan muji. Remeh. Saus di rumah ada ya? Hah? Nah ini maksudnya alhamdulillah adalah memuji kepada Allah dengan sesuatu yang baik karena dasar pengagungan.
Rabbi yang mengurus malikil alamin yang merajai alam. Fathil lami dengan fathah lamnya alamin. Wahwa dan bermula alam. Kama qala sebagaimana berkata siapa Ibnu Malik Alfiyah, khobarnya ismu jam'in khosin, itu isim jamak khusus. Isim jamak bukan jamak muzakkar salim, itu namanya isim jamak. Alamun, alamani, alamina. Isim jamak, kalimat isim yang menunjukkan banyak, yang khusus untuk lafaz alam doang. Alamun mufrad, tapi isinya alam banyak nggak? Banyak. Kalau banyak jamak bukan? Jamak, isinya jamak walaupun alam. Sekarang alamin, semuanya. Bagaimana? Berjama-jama. Berjama-jama berarti. Itu kalau kata alamin nggak isi-isinya gitu ya. Iya. Dari seginya, dari lafadznya jamak, tapi segi maknanya memperjama-jama. Oh, udah berbanyak-banyak. Iya, banyak-banyak. Iman kepada orang yakilu yang berakal man. Jadi disebut alam itu khusus kepada yang berakal doang. Maka yang tidak berakal nggak kena. Lajamun bukan jamak bias, jamak muzakkar. Maksudnya lajamun ini bukan jamak muzakkar. Wa mufraduhu dan bermula mufradnya alamun. Alamun itu lafaz alamun. Fathil lami dengan fathah lamnya alamun. Kalau alimun alim. Li'annahu karena bahwasanya alam ismu amin itu nama yang umum. Lima bagi apa-apa siwallahi ta'ala selain Allah ta'ala. Kullu ma siwallah. Kalau bahasa tauhid mah kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu namanya alam. Alam itu makhluk. Wal jam'u dan bermula jamak alam di sini khosun itu yang khusus saja bima kepada orang yakilu yang berakal. Wasalla dan moga merahmati siapa Allahu Allah. Dari jendela sih. Bang, ini dari pinggir apa dari depan? Apa suara doang? Enggak, video. Waduh, dari depan dong Bang. Artinya habis. Oh. Ntar. Kira-kira berapa menit? Wasalla dan moga merahmati. Kalau enggak dari pojok sini biar kelihatan semuanya. Ini juga ya. Sini Sasarip biar masuk ntar. Sasarip nggak ngaji. Aduh, lu fokus ini sama ya. Terapi kan ngontrol Pak. Iya, ngontrol pasti tahu, ntar saya yang jawab. Ya kita laporan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam dan moga merahmati siapa Allahu Allah. Wassallama dan memberi keselamatan siapa Allah ala sayyidina atas junjungan kami atau tuan kami Muhammadin yang disanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi yang jadi nabi. Nabi itu apa? Wa bermula nabi bil hamzi dengan hamzah nabiun. Nah, nabiun itu ada hamzahnya tuh Di atas. iya. Kalau pakai hamzah itu tasdid. Pasti. Wa tarkihi dan meninggalkan hamzah nabiyun. Jadi bisa boleh nabiun, boleh nabiyun. Wa bermula nabi insanun itu manusia. Uhya yang diberi wahyu siapa ilaihi insan bisyar'in dengan hukum. Ya'malu
yang mengerjakan atau mengamalkan siapa insan bihi dengan syar'in, manusia yang diberi wahyu dengan hukuman, dengan hukum-hukum yang dia melakukan hukum tersebut. Orang yang diberi aturan dan orang tersebut melaksanakan aturan tersebut. Baru namanya manusia. Nabi, bukan manusia umum. Iya. Kalau kita kan cuma melakukan, tapi tidak diberi hukum. Wa in lam yu'mar, dan sekalipun tidak diperintah. Makan? Enggak, ya udah terus itu. Wa illam yu'mar, sekalipun tidak diperintah nabi atau insan bitablighihi, dengan menyampaikan syar'i. Enggak diperintah, gitu. Diamalin dong buat dirinya. Itu namanya nabi. Fa in umiro, maka jika diperintah insan bitablighihi, dengan menyampaikan syar'in, perintah nih, dikasih wahyu, dia ngamalin, disuruh juga nyebarin, fanabiyun, maka itu nabi, wa rasulun, dan rasul aidan juga. Pangkatnya dua, nabi juga, rasul juga. Jadi ada nabi dan rasul, ada rasul doang. Ada rasul. Ada rasul. Wal mana nabi, berapa nabi? Nabi berapa? Semuanya 124.000 nabi. Rasul 25. Kalau nabi dan rasul 25. 25. Kalau rasul doang itu 313. Oh, yang 313 rasul. Iya. Nabi 1002. Kayak Samson itu kan nabi. Iya. Nama Nabi Daniel itu nabi ya. Daniel ya. Wal mana, dan bermula maknanya yunsi'u, menimbulkan siapa Allah, as-salata wassalama, akan salawat dan salam, alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadin, dan bermula lafaz Muhammadin, alamu manqulin, itu alaman kul yang dipindahkan, min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul, al mudha'afi, yang dilipat, al-mudha'afil aini, yang dilipat ain fi'ilnya. Hammada yuhammilu tahmidan, fahuwa muhammidun, wa dzaka isim maf'ul. Farraha yufarrihu tafrihan, fahuwa mufarrihun, wa dzaka mufarrahun. Dan selasi mazid bab 1 penau kedua. Apa itu ya? Warna. Farroha ifarrihu tafrihan. Wa nabiyyu, dan bermula lafaz nabi, badalun, itu jadi badal minhu, dari lafaz Muhammad. Au atfu bayanin, atau bayan alaihi, atas lafaz Muhammad. Tadi ada ala sayyidina Muhammadin an-nabi. An-nabi itu i'rabnya jadi badal. Badal apa yang bayan? Ada banyak menangkul. Kul min kul. Oh, itu ya. Kan Muhammadin. Bagian dari Bukan bagian, Muhammad kan cuma satu. Kul min kul. Termasuk kul min kul. Kan yang disebut Rasul doang.
Maksudnya isi dari mulut itu cukup Nabi ya Muhammad, Muhammad ya Nabi gitu di sini. isi bagian dari itu. Wa ala alihi dan atas keluarga Nabi al-tahirina yang suci. Bermula al-tahirin bermula ali keluarga Nabi menurut beberapa imam. Bermula alihi kama qala sebagaimana berkata siapa al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i yang dinamakan keluarga Nabi siapa? Aqaribuhu itu kerabat-kerabat Nabi, al-mu'minuna yang beriman, min bani Hashimin dari bani Hashim, wa banil Muttalib dan banil Muttalib, turunan daripada bani Hashim dan bani Muttalib. Wakila dan menurut satu kil dan dikatakan wakhtaro dan telah memilihku akan kil siapa An-Nawawi Imam Nawawi innahum bahwasanya alihi menurut Imam Nawawi kullu muslimin itu setiap muslim itu termasuk keluarga Nabi. Wala'ala dan seakan-akan atau mudah-mudahan apa qauluhu ucapan musannif at-tahirina lafaz at-tahirin muntazaun itu yang dicomot, yang diambil, dicabut min qaulihi dari firman Allah wa yutahhirakum tathira dan wa yutahhira dan telah menyucikan Allah kum kepada kalian tathiron dengan sebenar-benarnya penyucian. Tathiron jadi apa Pak ya? Mahful mutlak. Iya. Saya yang kena lamun wa yutahhira kum tathira masdar terbentuk dari fi'il dan fa'il yang satu mustaq. Wa ala sahabatihi dan atas sahabat-sahabat Nabi. Jadi ada dua kaul di sini ya. Satu Imam Syafi'i kerabat Nabi yang beriman aja. Yang kedua Imam Nawawi kullu muslimin. Menurut Imam Malik kullu taqiyyin setiap orang yang bertakwa. Maka bukan muslim. Kalau muslim semuanya yang berdosa. Kalau tapi menurut Imam Malik kullu taqiyyin khusus hanya yang bertakwa aja yang disebut keluarga Nabi dan turunan-turunannya. Jadi kalau Imam Syafi'i dengan para mukmin Bani Hashim ya. Jadi yang dipakai di kita nih para apa? Para habaib. Padahal ulama warasatul anbiya, pewarisnya adalah dari ulama. Sudah 3 kaum begitu. Apanya? Ya, berarti dari kalau penjelasan itu yang warga Nabi, orang mukmin, Terus? yang 3 ya? 2 apa 3? Dua ini Kalau Imam Nawawi. Nawawi. Nah ini tadi kalau Malik, Imam Malik Itu kullu taqiyyin. Ini bukan takwa mah susah kan? Takwa gampang mah banyak orang bertakwa. Susah. Wa ala sahabatihi dan atas sahabat Nabi jam'u sahibin Nabi. Itu jamak lafaz sahibin Nabi. Sahibun, sahibani, sahabah. Wa qaluhu dan bermula ucapan musannif ajma'ina lafaz ajma'in takkidun itu penguat atau taukid li sahabatihi bagi lafaz sahabatihi. Taukid apa namanya? Sesarif. Taukid Taukid ada berapa?
Rakit majuji. Awal tarkib. Oh, taukid. Taukid ini. Kalau tarkib mati. Iya, ini taukid. Bak baka. Ngopi paling ngopi. Ngopi. Ada berapa ya? 3. Sampai 4. Rakit. Rakit ya Allah. Iya kalau sama lupa banget. Taukid ada 2. Saya mau jawab itu tadi itu teman aku. Iya. Sama taukid sumu. Dan dikasih kisi taukid aini sama taukid sumu. Sumuli. Ingatkan. Ain dengan ain. Ja'a Zaidun ainuhu atau nafsuhu. Kalau sumuli itu dengan perabot taukid. Yang pertama tadi. Ini wa tawabi'u ajma'a wa huwa abta'u wa abda'u wa absa'u. Sumuli dan aini. Aini apa aini sumuli apa sumuli aini? 2 kan ada 2 Bang Opi. Taukid itu ada 2, ada taukid aini, ada taukid sumuli. Taukid aini perabotnya ada 2, aini, ainun dan nafsun. Kalau taukidnya sumuli perabotnya kulun, ajmaun, abtaun, abdaun, absaun. Ada 5. Berubah apa guru? Sumuli. Kulun. Wah ini tadi apa? Oh ya ini kan siapa tuh? Nafsun dan ainun. Nafsun ainun. Udah itu mah kebet lagi dunianya. Orang yang ngaji kitab Fathul Qorib tinggal diingetin. Tsumma dzakara, kemudian menyebut siapa musannif annahu akan bahwasanya musannif mas'ulun itu yang dipinta fi tasnifi hadzal mukhtasari dalam mengarang ini mukhtasar. Jadi musannif dipinta untuk mengarang mukhtasar. Dikauli dengan ucapan musannif. Jadi ini kronologis terciptanya karangan ini. Sa'ala telah meminta nih kepadaku, kata musannif. Ayat tolaba yakni meminta mini dariku siapa ba'dul asdiqai sebagian kawan-kawan. Jam'u shodikin itu jamak sahabat shodikun, shodikoni, asdiqo. As-shadiqus saduq tazharu inda dhaik, tazharu inda dhaik. Teman yang benar itu terlihat atau tampak ketika lagi sulit. As-shadiqus saduq, apalahnya itu apalah Arab. As-shadiqus saduq tazharu inda dhaik. Teman yang benar-benar teman mah dia ada ketika sulit. Kalau nggak ada, kalau adanya yang senang doang, Teman itu teman bisa bukan sorry. iya maksudnya teman. Sahabat Teman teman. bukan sahabat. Ada teman, ada sahabat. Kalau sahabat itu lebih, hanya santri Rasul namanya sahabat. Yang ngebarengin kemana aja bareng sahabat. Ngintil gitu ya. Ngintil. Termasuklah kaidah la tashab man la yanhaduka maqaluhu wala la tashab man la yanhaduka haluhu wa maqaluhu ila Allah ta'ala. Jangan dibarengin
olehmu orang yang tidak mendorongmu kepada ingat Allah, sikap dan ucapannya. Karena nanti akan memberikan efek idil qarinu bil qarini yuqtada, kata Imam Syafi'i. Karena teman dengan temannya akan saling mengikuti. Kalau temannya benar, yang lain betul. Kalau temannya nggak benar, sampai Rasul juga mengatakan apa? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Kan itu ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Bahwa seseorang itu tergantung agama seseorang, agama temannya. Khalilihi. Pengen kenal Paiin ya, lihat aja dia lagi bergaul sama siapa. Mau Sarip, wah berarti lagi jadi wali. Mau Taufik, wah lagi di bengkel berarti gitu. Kecenderungannya pasti ke situ gitu. Tinggal carilah kita banyak teman, karena itulah salah satunya teman bisa memberikan syafaat. Wa qauluhu, dan bermula ucapan musannif hafizahumullah ta'ala. Hafizah, moga menjaga hum kepada asyiqa, siapa Allah ta'ala, Allah ta'ala. Jumlatun du'aiyatun. Tuh, ini namanya jumlah itu ya, khobar dari lafaz qauluhu. Jumlatun du'aiyatun, itu jumlah du'aiyah. An a'mala, akan bahwa aku melakukan atau berbuat mukhtasaron, akan satu ringkasan. Wa bermula mukhtasar, yang disebut ringkasan itu adalah ma, yaitu sesuatu qala yang sedikit, apa lafzuhu, lafadznya ma, wa katsura, dan banyak apa maknahu, maknanya ma. Kecil, padat. Kecil, sedikit lafadznya, kata-katanya, tapi maknanya penuh. Ya modelnya maka ya ikam gitu ya. Ikam tuh kata-katanya sedikit. Min alamatin najhi bin nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Tanda orang selamat di dunia ini adalah dia bisa pulang ke Allah di awalnya. Kalau awalnya udah bisa pulang, akhirnya juga udah bisa pulang. Pulang hatinya, bukan orangnya. Kalau orangnya pulang, mati namanya. Kalau sering ingat Allah, kayak itu intinya. Itu matinya juga lagi ingat Allah. Tapi kalau sering lalai, alhamdulillah, itu matinya lagi lalai. Fil fikih, dalam masalah fikih. Ringkasannya dalam masalah fikih. Wa, yang disebut fikih adalah lugatan, menurut lugah, al-fahmu itu paham, istilahan dan menurut istilah, al-ilmu yaitu ilmu, disiplin ilmu, bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum-hukum syariat. Ilmu yang membedah hukum syariat, al-amaliyati, yang bangsa pekerjaan yang dikerjakan keseharian, al-muktasabi, yang diambil, yang diusahakan, min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum, ahkam, at-tafsiliyati, yang bangsa tafsiliyah, yang bangsa terperinci, yakni ya nisbat ke bangsa. Jadi fikih itu adalah hukum, ya, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang dilakukan, yang keseharian kita, amaliyah keseharian kita, yang mana hukum tersebut diambilnya dari dalil yang tafsili, dalil terperinci. Ala mazhabil imami, atas mazhab imam, al-azami, yang agung, al-mujtahidi, yang menjadi mujtahid. Ini mujtahidnya namanya mujtahid mutlak. Mujtahid itu ada berapa? 3. Mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, dan mujtahid
tarjih. Mujtahid mutlak ada 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mujtahid mutlak, harus ngikut kepada salah satu yang 4. Yang kedua ada yang namanya mujtahid fatwa. Kalau dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, itu namanya mujtahid fatwa. Cuma 2 tuh. Kemudian mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih itu yang mengungguli daripada pendapat-pendapat Imam Nawawi dan pendapat Imam Rafi'i. Mana yang lebih unggul nih? Jadi dari Imam Syafi'i hukumnya masih global, dirinci tuh oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Nah, berjalannya waktu makin global hukum, disebutlah mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah ulama-ulama yang dapat menguatkan satu pendapat terhadap pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Idza ta'arada, apabila kontradiktif An-Nawawi wa Rafi'i, antara Imam Nawawi dan Rafi'i, kudiman Nawawi, maka dimenangkan, didahulukan Imam Nawawi. Itu masalah mujtahid ya. Nasiris sunnati, yang jadi penolong sunnah wa dini dan agama. Ini nama lengkap Imam Syafi'i. Abi Abdillah namanya, Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Wulida, dilahirkan Imam Syafi'i di Guzzah, kampung Guzzah, sanata khamsina, pada tahun gocap, wa mi'atin, dan cepek. Pego, tahun Pego Hijriyah. Kalau tahun Pego Hijriyah berarti masih dekat sama Rasul mah. Baru keselang berapa? 100 tahun ya? Hah? Iya, Rasul kan hampir 50 kan. Iya, kan Hijriyahnya dari Rasul hijrah. Berarti hampir dari Rasul di Madinah berapa tahun Rasul? 10 ya? 10 Madinah 10. Jadi Rasul wafat kan 10 tahun. Berarti 140 tahun setelah Rasul kan. 1,5 abad tuh. Kurang lebih begitu hitungannya. Ya, kan dihitung hijriah dari Rasul hijrah. Kalau Rasul hijrah berarti hijrah ke Madinah, Rasul di Madinah. Berarti Imam Syafi'i itu sebelum Imam Ghazali dong ya? Jauh. Iya, makanya Imam Ghazali Syafi'i. Imam Ghazali sebutannya Syafi'i Sani. Oh, Syafi'i kedua. Iya, Imam Syafi'i kedua. Karena memang masyhur bapaknya Imam Syafi'i ini tukang asinan. Asal ngaji bapaknya doa pengen punya anak kayak beliau gitu. Kan gitu doang, setengah ngaji, makanya setengah puasa di rumah nggak keluyuran. Maksudnya nggak sering bergaul gitu, untuk kamarnya di rumah. Jadi emak itu dirakatnya gitu emaknya. Bapaknya ngaji. Jadi bapaknya sering doa dalam hati gitu. Nah ini termasuk bukan dari keturunan Habaib karena Mesir. Bukan juri ya, bukan Imam Syafi'i. Imam Ghazali bukan. Wamata dan wafat, mati tuh. Ya sopan. Wafat apa mati? Mati loh.
Ya udah di sini mata ya mati dah. Bahasa Indonesia yang benar apa? Iya, jangan di Indonesia ini tuh. Baru dia mati, waduh sama. Mata apa mati apa itu? Kawat. Kalau Arab bagusan mati. Kan bahasa Arabnya mata, maut, Quran juga mati, mau pasti mau. Iya. Wa mata dan telah wafat Imam Syafi'i rahmatullahi bermula rahmat Allah. Ini gelarnya Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Rahmatullahi bermula rahmat Allah ta'ala masjidallah alaihi tetap kepada Imam Syafi'i waridwanuhu dan keridhaan dari Allah. Itu detail Imam Syafi'i itu. Detailnya kan bukan SAG bukan SPD ya. Rahmatullah atau rahimahullah RA. Jadi kalau misalkan kita ngasih apa namanya Fatihah kan ada radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Berarti kalau itu radhiyallahu atau gimana? Iya. Kalau Rabi'ah itu sahabat. Kalau tabi'in biasanya rahmat. Radhiyallahu anhu. Karena udah pasti mereka mah dikasih itu udah ketahuan karena ketemu sama pusat kekasihnya. Tapi kalau para tabi'in itu rahimahullah berarti ya rahimahullah. Yaumal Jumu'ati pada hari Jumat Salqa Rajaba di penghujung Rajab sanata arba'in wa mi'ataini tahun 204. Berarti umurnya 54 tahun. Karangannya banyak. Pain sekarang umur berapa ya? Iya 35. 35. Ya bukan. Umurnya 35. 25 kali. 25. Tadi kita bilang 35 protes. Imam Ghazali berapa? 55 ya? 50. 4,5 ke 50 berapa? Bocah 50 tahun. Hari Jumat juga meninggal. Nah, lupa. Imam Ghazali 55. Berarti Imam Syafi'i meninggalnya sebelum bulan Roah ya? Raja Roah. Raja memang belum roh kan. Iya di ujung bulan Roah ya? Masuk dari kata lamarnya. Sambil aja mau makan aja. Ini pizza. Ini Arbono ada itu berarti 204 ya? 204. Kalau Kira-kira lahirnya ada berarti 204 itu 54 tahun. Kalau Imam Ghazali 55 tahun. Jadi umur sama karangannya banyakan karangannya. Berarti dari umur berapa itu? Ya nggak tahu ngarangnya. Haram kita. Ya nggak tahu. Dari kecil kali. Dari kandungan kayaknya itu. 9 tahun udah tahfiz. Tahfiz Quran. Habis ngasih hukum haram puasa nggak boleh makan Imam Syafi'i. Saya malah belum balik, belum wajib gitu. Dan saya wajib puasa, nggak boleh makan belum puasa. Umur segitu ya. Udah ngasih fatwa. Pas pulang Imam Syafi'i makan. Nah ini nyuruh orang doang puasa. Ini kalau puasa, nah, saya belum wajib masih bocah gitu. Saya mengenggak. Dan satu-satunya murid yang ditakutin sama gurunya, semua guru takut, adalah Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik. Imam Malik adalah satpamnya Kanjeng Rasul. Imam Malik itu satpamnya Kanjeng Rasul, makanya banyak hadis diriwayatkan oleh Malik. Malik itu Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu Imam Syafi'i sebelum pesantren ke ngaji ke Imam Muwatta udah hafal Muwattanya. 1, 2 Imam Waqi'
Imam Waqi' juga kehabisan ilmunya, mau diajarin apalagi murid ya. Jeniusnya itu. Saking jenius. Ada gitu ya, komputer kali ya. Lebih dari komputer itu mah. Coba aja gimana gak cerdas. Kejadian yang sekarang ini sudah dibikin sebuah ungkapan-ungkapan hukum terhadap oleh Imam Syafi'i. Contoh ar-rukhsatun bil ma'asi. Keruksohan itu tidak dapat dipakai atau digantungkan kepada perkara-perkara maksiat. Ketika kita bepergian tujuannya maksiat, maka nggak ada rukhsah. Nggak ada rukhsah. Nggak boleh tayamum, jalan-jalan doang mah. nggak boleh tayamum, nggak boleh pijama. Ya jalan-jalan kosor. Terus kalau ra'i manuntun bil maslahah. Pemikiran pemerintah atau pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan umat. Nah, itu kan pemikiran, padahal dulu belum ada pemerintahan kayak sekarang kan. Presiden gitu Masih ada kan? ijma qiyas gimana Al-Quran. Apakah dengan makalah itu Imam Syafi'i nggak tahu bahwa ini adalah Quran, Al-Hadis dan Sunnah ini paling benar? Bukan, tapi kita yang sekarang berapa? 1300 tahun yang lalu itu kegambar. Ketika ada anak terlahir tanpa wali, tanpa ada babanya, ini hukumnya bagaimana? Apakah di zaman itu ada kejadian? Ketahuan ya. Ketahuan. Ihya'ul Mawad, contoh Ihya'ul Mawad lagi. Tanah yang kagak ada penghuninya, gitu kan? Gak ada yang ngurus nih tanah, itu gimana hukumnya? Kalau sekarang tanah apa namanya? Sengketa. Yang dialih sama pemerintah. Iya gitu. Cuman sama pemerintah juga nggak diolah. Iya. Apa Tanah liar lah dia. Terus yang ngepost-ngepostin masalah dari masalah 4 mazhab ini, ubudiyah, munakahah, jinayah dan muamalah, siapa ya? Imam Syafi'i merumus-rumus ini. Padahal dulu Quran hadis aja gitu. Jadi dulu referensinya cuma Quran hadis nggak sampai begitu. Iya, kan paham Quran hadis. Kalau kita kan Quran hadis ya Ya kita. kebaca doang gitu, nggak paham maksudnya. Bahwa sofa dan telah menyifati siapa musonifu musonif mukhtasarahu akan mukhtasar musonif, ringkasannya biausofin dengan sifat-sifat minha, itu tetap di antara ausofin annahu bermula bahwasanya mukhtasar fi ghayatil ikhtisari itu tetap pada puncaknya ringkasan, kebuatan ringkas, wa nihayatul ijazi dan yakni puncaknya ringkas. Wal ghayatu dan bermula lafaz goyah, wa nihayatu dan lafaz nihayat mutaqarribani, itu yang saling berdekatan keduanya, maknanya sama, puncak. Wakadha dan seperti ini mutaqarribani al-ikhtisar bermula lafaz ikhtisar, wal ijazu dan lafaz ijaz. Jadi takrib ini suatu kitab yang memuat 4 hukum dalam bentuk ringkasan. Udah ente kalau ngaji takrib udah semua hukum tuh ada di situ dah gitu. Padahal kitabnya tipis benar gitu, nggak pakai jilid-jilid. Kehebatan Imam Abi Syuja. Yuqarribu yang mendekatkan ikhtisar atau mukhtasar alal muta'allimi kepada yang belajar li furu'il fikhi akan cabang-cabang fikih, darsahu akan menderasnya itu mukhtasar. Kalau enggak yuqarribu apa darsuhu boleh. Darsuhu ya. Wa minha dan itu tetap dari Ausab ya, annahu
anhu bermula bahwasanya mukhtasar yuqarribu itu mendekatkan alal muta'allimi kepada muta'allim membelajar li furu'il fikih bagi cabang fikih apa tersebut mempelajari mukhtasar. Gampang maksudnya. Ribet. Wayusilu dan memudahkan alal mubtadi'i kepada yang pemula apa hifzuhu ngapalnya itu mukhtasar. Ai istihdaruhu yani menghadirkannya mukhtasar ala dhari qalbin atas luarnya hati, otak berarti, liman bagi orang yarghabu yang suka man fi hifzi mukhtasarin dalam menghafal mukhtasar ringkasan fil fikih dalam fikih. Dhari qalbin itu otak ya. Kalau qalbinnya hati gampang diapalinnya mukhtasar mah. Coba ngapal kalau bikin. Kalau hifzuhu bisa dipakai hifzu nggak? Bisa. Jadi nanti fa'ilnya yusilu kepada mukhtasar. Yuqarribu. Memang enaknya gitu ya. Yuqarribu yusahilu mukhtasar darsahu hifzu. Yusahilu apa yusilu tadi? Yusilu apa yusahilu? Yusilu. Yusilu. Asala yusilu. Wasa'ala. Jadi ini 3 keunggulan. 1, udah tipis, gampang dipelajari, mudah diapal. Kalau kata dagangan mah ini di apa namanya? Bayar. Kalau dagang udah apa? Ini barang bagus begini apa namanya? Marketing. Nah, marketing kitabnya. Nih kitab nih, pelajarin, apalin, gampang. Iya sebutannya begitu. Sales itu pelaku ya. Iya. Wasa'ala dan telah meminta nih kepadaku aidan juga. Siapa ba'dul asdiqai sebagian teman-teman. Mana kita kedengeran? Sampai. Enggak pakai ginian juga. An aksaro yuksiru an uksiro akan bahwa aku memperbanyak kan yuksiru fihi pada ini mukhtasar ail mukhtasari minat taksimati dari bagian-bagian dari sub-sub. Kalau kuliah namanya sub ya. Part sekarang part lil ahkamil fiqhiyati bagi hukum-hukum fikih. Wa min hasri aidabtil hisari dan dari meringkas aidabtil hisari penghimpunan keadaan-keadaan. Berarti penghimpunan al-wajibati yang wajib, wal mandubati dan yang sunnah, wa ghairihima dan selainnya itu wajibah mandubah. Jadi satu minta karangin kitab yang di dalamnya memuat 4 hukum ubudiyah, muamalah, munakah dan jinayah. Kemudian di dalam kitab tersebut udah dipartin atau dibagi-bagiin dan udah kepatok nih hukumnya ini gitu. Jadi bukan lagi pencabangan hukum. Ini kalau ini begini, nah kalau ini begini, keadaannya seperti itu, maka hukumnya begini. Itu masih nyabang tuh. Ini mah enggak. Gimana hukumnya wudhu dengan air mustamal? Sah, dan segitu-gitu aja. Itu namanya dhabtil khisal. Wajab tuh maka aku memenuhi hu akan itu sa'il, aisailah. Ila soalihi kepada permintaan sa'il yang minta. Oke, saya buatkan. Bidzalika pada itu mukhtasar. Taliban halnya yang mencari disawabi pahala minallahi dari Allah, jazaan karena balasan ala tasnifi hadzal mukhtasari atas ngarang ini mukhtasar.
Satu, berbuat baik karena mencari ridho Allah. Dua, raghiban ilallah, yang suka ilallahi menuju ke Allah, fil i'anati dalam menolong, min fadlihi dari karunia Allah, ala tamami hadzal mukhtasari atas sempurnanya ini mukhtasar. Satu, melakukan amal soleh tujuannya ridho Allah. Dua, tujuannya adalah karena resep menggunakan fasilitas dari Allah. Wa fit taufiqi, dan pada petunjuk liswabi kepada kebenaran, bahwa dan bermula itu shawab, didul khata itu lawan kata salah. Inau sungguhnya Allah Ta'ala menghakimi Allah alama atas apa-apa yasha'u yang menghendaki, ayyuridu yang menghendaki siapa Allah, qadirun itu yang mampu, qadirun yakni yang mampu, wa bi'ibadihi dan kepada hamba Allah, latifun itu yang maha lembut, khabirun yang maha waspada. Men-CCTV, khabir itu men-CCTV. Kalau latif, apa bedanya? Latif itu al-alimu bidaqaiqil umur, mengetahui yang kecil-kecil dalamannya gitu. Ini kalau tembok kelihatan, ini namanya khabir, ngelihat jelas. Tapi dalamnya tembok nih apa? Ada semennya ada berapa biji, ada kerikil berapa biji, itu namanya latif. Jadi Allah itu melihat zahiran wa batin. Wadal Bi ahwali ibadihi, akan keadaan hamba Allah. Kita gerendang-gerentes saja juga Allah tahu itu. Makanya sebagian ulama nggak mau berdoa. Kenapa? Malu. Ya Allah nggak tahu aja begitu. Makanya Syekh Musri, gurunya Ibnu Athaillah, itu nggak mau berdoa kepada Allah. Bahkan dikatakan tolabu kami inbu itihamun lahu, minta ke Allah tandanya curiga sama Allah. Allah kan dikasih. Enggak, Allah mah gak tahu apa gitu, keperluan yang banyak begini gitu. Bila kan nggak ngerti. Kalau orang dipinta kan berarti, lah bagilah gua gitu. Kemana gak diperhatiin lah gitu. Padahal Allah latifun Dirinya virtual. Al-Latif itu diwiridnya 129 kali pada sholat. Kasih hamalannya masyarakat biar demen wiridan. Al-Latif, ya Latif 129 pada sholat. Itu salah satu tajli burizik, narik apa? Narik rezeki itu wiridannya ya Latif. Tertutup dah 130 Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwa Qawiyul Aziz. 129 itu sesuai huruf latif. relatif ya. Relatif kalau dihitung secara falakiyah 129 pada sholat. Kalau ya rozak 380 pada sholat duha, itu Rasul Haddad tuh wiridannya. Sahibul Ratib ya rozak terus pada duha 380. Saya kerjain cek. Amalin. Asal ini baik. transfer ya. Hanya awal tuh. Kan enteng sebenarnya. Kalau yang relatif belum tentu saya. Belum. Sama Udah, saya juga. udah. Oh, udah. Udah. Yang rajab tuh. Yang aja belum. Ada ya Fatah ya rozak Itunya apa? Setelah baca keistimewaannya. Yang mana tuh? Setelah baca ya dulu kan dulu enggak, baru kemarin-kemarin kita tahu ya dari Mbah Maimun Jubair. oh terus bertemu dengan Mbah Maimun
Mobil tuh nggak tuh Mbak Maimun? Lah, udah emang Oh, intinya kan. Ya itulah. Paling aja. Saya Latif, saya dari Kiai Dudung Abdul Kohar di Kampung Pulau. Situ. Kalau ya Fatah ya Rozak dari Habib Abdullah. Si ya Rozak amalin tak? Oke, mobil tuh. Mobil tuh. Mobil tuh. Walaupun nggak duha, pagi-pagi baca. Ya, Ya, baca ya. Pakai itu ya, pakai tasdid ya Fatah. Iya, yang benar tuh. Ya Fatah. Kalau ya Razak. tasdidnya nggak ke bawah, kurang nanti Iya, hurufnya. Fatah ya Razak. Ya Razak. Fatah, ya Fatah. Yang penting huknya dibaca tuh. Ya, Huknya. ya. Kuncinya kan huk biasanya, bukan ya Fatah doang. Ya Fatah. Lah, tunggal itu. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Berapa? Kalau nggak Satu kita ya? ditakdirin, jadi dikasih nanti dikasihnya ke anak. Enggak dibarengin dulu ya Fatah ya Razak itu. Ini mah satu-satu. Oh satu-satu ya Fatah ya Fatah. Aulad dulu aulad. Itu Itu yang kudu aulad. Iya, modelnya gitu. auladi. Ya kudu inabah ya kudu aulada wa aulada auladi. Iya. Yang ada aulad. Sebenarnya udah tahu ngamalinnya kagak. Income jadi income. Ada Tio, kotaknya nggak ada. Tapi kerasa lagi nggak adanya mah. Kotaknya nggak ada. Kayak bingung amalinnya dia. Tapi tetap jangan itu ya. Kalau mau Bismillah, dia jumlahnya 678 pada duha. 9 harus tulis. Sudah hafal semua orang. Borongan. Itu banyakkan lagi, 180 ya. banyakkan lagi ininya bisa al-hafadhah, terus al-mautu ala fuj'ah, mati dalam segertak itu. Bukan jaga tuh orang yang ngamalin Bismillah mah. Hanya ulama dulu Bismillahirrahmanirrahim terbang gitu. Itu udah berapa puluh ribu Bismillah. Nah, makanya kita mau bercepet ya pengen terbang aja. Berarti ya Fatah berapa tuh? Ya Fatah. Ya Rozak apa ya Pak? Ya Fatah ya Razak kan ya Fatah. Enggak, ya Ya Rozak. Rozak doang. Ya Rozak doang. Ya Rozak 380. 380. Panggilannya apa? Itu Rezeki ya. narik rezeki. Mana ya sih? Bacanya bisa-bisa satu-satu. Kalau ya Latif tadi membaca sholat 109 gitu ya. 129. Ya rasain aja sendiri lah tuh. Ya. Jangan nanya apa hasilnya, rasain aja sendiri karena Kalau dikuliwitin warid. Maksudnya panggilannya misalkan ada hasilnya kan, kalau hasil mah kan harus masing-masing ngapain. Entah begini atau Fadilah ya namanya wirid banyak lah. Iya. Iya Latif. Fadilah itu hasil bukan? Apa beda? 100. Kirain fadilah itu hasil. Kalau hasil, kalau fadilah itu sebenarnya semacam kayak plan resultnya, hasilnya Terus tadi setelah ini buat dia. Oh gitu. Kalau itu kan cuma itunya plannya lah, plannya lu dapat kalau baca ini dapatnya Ya, ini, cuman ternyata kan enggak. Tapi Contohnya begitu, Kalau- ada rezeki yang lain yang dikasih gitu. Iya iya. Orang kan mikirnya rezeki itu Duit. banyak. Kalau Tapi emang artinya duit. Iya. Cuma banyak orang sakit gara-gara duit. Uyang malah. ini yang benar yang mana nih? Apaan sih? Ya, baca Bismillah kan ada yang 100 Yang bisa terima, yang bisa terima nih. 1980 dapat lagi namanya gitu. Itu di kita, paling dari kita. Kita ya. Kalau enggak 300 baca Bismillah pada duha. Ngadep ngetan ketika matahari keluar. Iya di situ. Timingnya berarti harus ini banget. Itu kunci-kuncian Ya, kalau coba. itu kunci-kuncian. Jadi ya, ikul liwitin lagi.
Setiap wiridan pasti ada yang Minta ada yang dikasih sama Allah. Entah bentuknya apa. Cuma kalau yang saya dengar kalau kayak wirid-wirid gini jangan ada tujuannya buat ibaratnya dunia. pengen dunia, pengen duit. Tapi kita amalin aja ntar pahalanya datang sendiri ya itu. Benar itu. Ya. Karena saya ngerasain juga maksudnya di saat kita nggak mengharapkan kita tahu kamu nggak selalu kan harapkan rada dibilang Soalnya apa ketika nggak hasil kayak nggak ada ikhlasnya yang growth tuh kayak gitu Ya ada saus nggak ya itu ya? ada bang Ini saus nih saus. abang doyan yang manis apa yang pedes Yang mana pedas ya? Ini saya nggak makan. Ya, itu punya berapa kalinya? Enggak. Ini enak loh. Iya, walaupun enak. Saya nggak pernah ngomong nggak enak sama makanan, pasti enak. Cuman ada selera, ada yang enggak kan gitu. Tio ini doyan kan dia nggak mentang pacarnya di saat itu malam minta jantain dulu. Wal awalu dan bermulai yang awal yaitu innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir muktabasun itu yang diibas atau diambil min qaulihi dari firman Allah Allahu latifun khabir. Yang tadi ada latif, ada khabir ya. Latif di situ adalah mengambil bahasa dari Al-Qur'an Allahu latifun bi ibadihi. Wasani dan bermula yang kedua min qaulihi yaitu lafaz al-khabir min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latifu dan bermula latif wal khabiru dan lafaz al-khabiru ismani itu dua nama min asma'ihi dari asma-asma Allah. Wa maknal awwali dan bermula makna yang pertama yaitu al-latif al-alimu bidaqaiqil umur itu yang mengetahui bidaqaiqil umuri akan kelembutan sesuatu wa muskilatiha dan kesulitan umur wa yutlaqu dan dibahasakan latif aidon juga lebih mutlakkan bimakna rafiqi dengan makna rafiq lemah lembut bihim kepada ibad. Wallahu maka bermula Allah alimun itu yang mengetahui bi ibadihi kepada hamba-hamba Allah wa bimawadi'i hawaijihim dan mengetahui akan tempat kebutuhan ibad. Apa yang kita butuhkan Allah tahu gitu maksudnya. Ini yang menjadi mendasar bahwa Imam Al-Busri dan muridnya yaitu Ibnu Abdullah nggak mau minta sama Allah. Bukan berarti nggak mau minta karena nggak butuh. Saus apa sih? Rafiqun yang lembut bihim kepada ibad. Wa makna sani dan bermula makna yang kedua yaitu al-khabir qaribun itu yang dekat min makna al-awali dari makna yang pertama. Wa yuqalu dan dikatakan khabartu syai'a tasydid khabartu syai'a ukhbiruhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Khabartu aku memberitahu asyai'a akan sesuatu ukhbiru yakni aku memberitahu akan syai'. Fa'ana maka bermula saya bihi kepada syai' khabirun itu yang mengetahui ay alimun yang maha mengetahui. Qala siapa al-musannif rahimah moga merahmatiku kepada musannif siapa Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Banyak juga lumayan ya. Banyak nih. Ini ya, Dua kayak halaman. ada story gitu ya. Kayak sausnya. Terus apa? Ini saus.
Maafin tadi Bang Yaya telat. Oh, ada tamu.